Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dengan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berbicara tentang as-sidq, kejujuran. Jujur, Nabi pernah bersabda bahwasanya ini dari hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Muttafaqun alaihi. Nabi menyebutkan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Dan sungguh tidak ada seseorang yang berbuat jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang sangat jujur dan mudah mempercayai kebenaran dan kejujuran. Lihat, dimulai dari sebuah kejujuran maka akan datang segala kebaikan. Jujur mengundang kebaikan, menghantarkan orang kepada kemuliaan yang namanya jujur. Memang nanti ada beberapa hal yang tidak boleh jujur, yaitu yang bukan urusan kita. Dosa kepada Allah tidak boleh jujur. Tapi secara umum ini, jujur pada umumnya adalah membawa kepada kebaikan. Maka orang jangan sampai ada membiasakan dengan berbohong. Dan sifat bohong atau berbohong dan berdusta itu biasanya dimulai dari yang kecil. Ada orang punya sifat berbohong terus. Dan kejujuran ada sebuah kisah ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu ketika beliau di dalam perjalanannya akhirnya dibawahi oleh ibundanya pundi emas untuk bekal di dalam beliau menuntut ilmu. Kemudian setelah itu di tengah jalan dia ketemu dengan begal perampok. Kemudian perampok itu bertanya, apa yang kamu bawa? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kejujurannya berkata, yang aku bawa ini. Sehingga sang begal itu pun berkata, bagaimana sesuatu yang sudah kamu sembunyikan, kenapa engkau tanya, engkau pamerkan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, karena aku dilarang oleh ibuku untuk berdusta. Aku dilarang untuk berdusta. Maka di saat kamu bertanya, aku pun tidak berdusta. Maka di saat seperti itu, justru yang namanya sang penjahat itu menjadi tersentuh, terheran, justru menjadi sebab kebaikan sang penjahat tersebut. Kejujuran. Itu adalah sebuah kisah para kekasih Allah. Dan dalam diri kita pun juga. Pernah suatu ketika, di zaman sekarang ada seorang turis Jepang yang ada di Hadramut. Turis Jepang yang ada di Hadramut. Itu suatu ketika mau belanja. Turis Jepang itu mau belanja, bukan belanja, mau melihat anak-anak kecil yang ada di trim sana itu lagi jualan. Tidak tahu jualan apa begitu. Lalu orang Jepang itu kemudian duduk di situ. Mau melihat-lihat barangnya. Dan di saat berdiri tidak disadari kalau dompetnya jatuh. Setelah ia berjalan beberapa langkah, mungkin 10 langkah, tiba-tiba anak kecil ada yang ngomong, Pak, ya ami, yang artinya Pak. Orang Jepang itu menoleh, ada apa? Ini dompetmu ketinggalan. Seorang Jepang itu terkaget, dompet isinya duit ribuan dolar. Jelas-jelas sang anak itu melihat uang tersebut, akan tapi ternyata uang tersebut dikembalikan. Ia terheran. Apa yang menjadikan anak yang tidak mengambilnya? Padahal dia kerjanya adalah hanya jualan barang sepele. Mestinya dia mendapatkan duit sebegini akan senang dan bangga. Akhirnya dia bertanya kepada pengantarnya. Tanyakan, kenapa kok kamu kembalikan ini semuanya? Ia menjawab, karena agamaku melarang mengambil barang yang bukan miliknya. Lihat kejujurannya seorang anak kecil. Menjadikan apa? Seorang Jepang itu langsung masuk Islam. Dan banyak kisah kejujuran membawa kepada kebaikan. Jujur. Maka jangan sampai kita berdusta. Dan ada orang punya sifat berdusta, berbohong.
Sehingga tidak ngomong kecuali berbohong. Kalau tidak berbohong itu gatal lidahnya. Ingat, awas, berbohong menghantarkan kepada kejahatan. Berbohong akan menghantarkan kepada kehinaan. Berbohong menghantarkan kepada neraka. Maka jangan sampai ada di antara kita punya kebiasaan berbohong. Maka anak kecil kita latih untuk jujur. Dan barangkali di saat kita mendidik anak-anak kita untuk jujur, kalau mereka melanggar, kemudian di saat melanggar dia mengaku, tidak pantas kita menghukum anak yang sudah mengaku atas pelanggarannya. Jika anak kita mengakui pelanggarannya, maka kita tidak perlu menghukumnya. Karena dia telah jujur. Kadang di saat dia mengaku dan jujur lalu dihukum, maka di kedepan harinya ia akan berbohong. Ini ada kisah Imam Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi masih melakukan sholat. Ini waktu menuju perang Badar. Waktu Nabi melakukan sholat, kemudian Sayyidina Ali menangkap dua budak. Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Hei budak, kamu mata-matanya? Mata-matanya orang Quraisy, orang kafir?" Sang budak berkata, "Bukan. Bukan." Akhirnya dibentak, "Pasti kamu mata-mata. Kamu mata-mata ya?" "Bukan." Dipukuli, "Kamu mata-mata ya?" Akhirnya ngomong iya. Setelah ngomong iya, "Baiklah. Jangan ganggu ya, lepas." Dilepas pokoknya, jangan macam-macam. Sana pergi. Setelah selesai sholat, Rasulullah tersenyum. "Ya Ali, unik yang kau lakukan saat ini." "Kenapa ya Rasulullah?" Dua anak muda atau budak datang kepadamu atau kau tangkap. Lalu kamu tanya. Dia jujur, kamu pukuli. Giliran dia bohong, kamu lepas. Waktu yang pertama ia jujur karena dia memang bukan mata-mata. Dipukuli oleh Sayyidina Ali. Kemudian setelah ia jujur, ia berbohong, maka dilepas. Nah, artinya apa? Ini salah Sayyidina Ali ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini teguran tapi untuk kemuliaan, dan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat beliau telah selalu menegur untuk kemuliaan. Dalam kisah ini bahwa jadi bisa saja kita itu menjadikan orang itu berbohong karena dengan kita tidak bisa mudah mempercayainya di saat mereka bercerita. Kadang-kadang ya itu tadi, di saat anak melakukan satu pelanggaran, kemudian dia telah mengaku dan jujur, tiba-tiba malah kita hukum. Ini termasuk dalam dunia tarbiyah ya, di dalam mendidik anak-anak kita ajari kejujuran. Misalnya menemukan kancing baju, menemukan peniti, jangan boleh mengambil, katakan, "Nak, ini bukan milikmu, ini milik siapa?" Tidak boleh berbohong, "Milikku." Kalau mengaku milikku harus hukum, karena bukan miliknya. Dan perlu dites anak-anak kita agar biasa dengan jujur. Jujur. Dan kalimat jujur harus sering kita ucapkan di keluarga kita, di anak-anak kita. Agar anak-anak kita benar-benar perhatian dengan kejujuran, tidak berbohong. Karena berbohong itu merugikan orang tua, merugikan masyarakat, merugikan sang anak tersebut. Dan merugikan di dunia dan merugikan di akhirat. Maka inilah yang dihimbau oleh Nabi SAW. Al-sidku, kejujuran, yahdi ilal jannati. Begitu sebaliknya, berbohong akan menghantarkan orang kepada kehinaan dan menghantarkan orang ke neraka jahanam. Maka yuk kita menjadi orang yang biasa jujur, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.